Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa bersama Bung Josbi Masina di dalam acara Monika Berita dan Informasi. Sekali lagi saya sampaikan untuk Anda, untuk rekan-rekan penggemar dan pendengar Radio Monika Surya Barita FM, di mana saja Anda berada. Salam jumpa untuk Anda, dan tentunya untuk di 92 silahkan di 92,9 FM untuk Tamiang Layan sekitarnya, dan 98,8 FM untuk Ampah dan sekitarnya. Bersama Bung Josbi Masina dalam acara Monika Berita dan Informasi. Baiklah, dalam acara Monika Berita dan Informasi akan saya sampaikan untuk informasi dan berita juga dari Barito Timur dan sekitarnya, dan tentunya dalam rangkuman Monika Berita dan Informasi. Pemerintah Barito Timur menyumbangkan 97 ekor hewan. Baiklah, kita lanjutkan di Monika Berita dan Informasi, dan sekali lagi saya ucapkan untuk rekan-rekan yang belum sempat mengikuti berita ini, silahkan untuk klik di radio spasi Monika spasi Surya spasi Barito Timur. Sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah Kabupaten Barito Timur untuk mendukung Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah, sedikitnya ada 97 hewan kurban telah dibagikan pemerintah daerah Kabupaten Barito Timur ke sejumlah masjid dan langgar yang bersedia di 10 kecamatan. Benar, pada peringatan Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah tahun 2020 ini, masyarakat di Barito Timur akan menerima 97 ekor hewan kurban, baik dari pemerintah Kabupaten Barito Timur, Provinsi Barito Timur, maksud saya Provinsi Kalimantan Tengah di Borneo, dan juga pihak swasta, kata Bupati Barito Timur, Ampera Ayemebas. Bupati Ampera mengatakan hewan kurban yang disalurkan kepada masyarakat tersebut adalah sapi dari Pemkab Barito Timur sebanyak 67 ekor, Pemprov Kalteng 12 ekor, dan dari pihak swasta sapi 14 ekor, serta 4 ekor kambing. Ditambahkannya, dia menyalurkan hewan kurban tersebut kini dalam tahap penyaluran ke masjid dan langgar yang ada di 10 kecamatan yang sudah dikoordinir oleh Panitia Hari Besar Islam atau PHBI secara langsung, sehingga tidak ada yang tercecer. Dikatakannya, Bupati Ampera dirinya atas nama pemerintah daerah mengucapkan terima kasih atas bantuan para pihak yang ikut menyumbang hewan kurban di Hari Raya Idul Adha ini 1441 Hijriah. Semoga penyaluran hewan kurban nantinya berjalan lancar dan diterima langsung kepada masyarakat yang membutuhkannya. Sementara itu, di tempat terpisah, Ketua PHBI Kabupaten Barito Timur, Rusdianur, menjelaskan pembagian hewan kurban ini berdasarkan beberapa kriteria, yaitu masjid dan langgar yang berpenduduk mayoritas Muslim. Sasaran sumbangan hewan kurban kriterianya dibagi kepada pengurus masjid dan langgar yang berada di wilayah Barito Timur. Saat ini Anda masih bersama kami di gelombang sayangan Anda. Kita lanjutkan masih di Monika Berita dan Informasi. Ketua DMI Barito Timur melaksanakan sholat Hari Raya Idul Adha harus terapkan protokol kesehatan.
Sebentar lagi Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah, tepatnya pada tanggal 31 Juli 2020, dan umat Islam tiba. Kemudian juga gema takbir pun tentunya berkumandang, dan sholat Id pada Hari Raya Idul Adha pun akan digelar sejumlah masjid dan lapangan atau hamparan luas secara berjamaah. Penyembelihan hewan kurban di sejumlah masjid, baik itu kambing, sapi, dan juga lainnya, bakal dilaksanakan, dan daging kurban itu dibagikan untuk masyarakat yang kurang mampu. Namun perayaan pelaksanaan Idul Adha kali ini, Ketua Dewan Masjid Indonesia DMI Kabupaten Baitul Timur, Kalimantan Tengah, Habib Said Abdul Saleh mengingatkan semua pihak agar menerapkan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah secara ketat. Khususnya yaitu saat pelaksanaan sholat Id Hari Raya Idul Adha yang dilaksanakan sejumlah masjid maupun lapangan atau hamparan luas, ucapnya. Selain itu, dirinya juga meminta pihak Dewan Kemakmuran Masjid atau DKM di wilayah Baitul Timur menyediakan sarana tempat cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun sebelumnya, juga memasuki areal masjid dan lapangan atau hamparan luas yang dimana tempat itu dilaksanakan sholat Id secara berjamaah. Kemudian dia juga mengingatkan pada panitia sholat Idul Adha yang bakal digelar nanti melakukan pemeriksaan suhu tubuh jamaah menggunakan alat rapid test. Setelah itu hendaklah seluruh pengurus dan jemaah menggunakan masker, membawa sajadah masing-masing, tidak berjabat tangan, dan menjaga jarak antar sesama jemaah. Semua itu dilakukan lantaran upaya untuk mencegah pandemi mematikan COVID-19 serta memutus mata rantai penyebaran, kata Wakil Bupati Baitul Timur. Dirinya juga menyampaikan bagi jamaah yang kurang sehat dan memiliki penyakit bawaan, hendaklah untuk tidak sholat berjamaah di sejumlah masjid maupun lapangan atau hamparan tempat dilaksanakannya sholat Id itu. Jemaah juga tidak mengajak anak berusia di bawah 15 tahun serta orang berusia lanjut atau di atas 60 tahun. Hendaknya mereka melaksanakan sholat di rumah masing-masing saja. Tidak sampai di situ saja, dirinya mengingatkan para jemaah pengurus masjid yang melaksanakan sholat di Idul Adha hendaklah mengganti pakaian dan langsung mencuci pakaian yang dipakainya itu sesaat tiba di rumah. Setelah itu, para jemaah juga tiba di rumah itu nanti, selain mencuci pakaian yang dikenakan, juga hendaklah mandi kembali. Semua itu dilakukan semata-mata untuk mencegah potensi penularan COVID-19. Baiklah, setelah kita dari Baitul Timur, kita akan beberapa daerah di wilayah Kalimantan Tengah. Kepala Desa Teluk dan untuk rekan-rekan yang belum bisa mengikuti Monika Berita dan Informasi, saya peringatkan untuk Anda bisa klik di YouTube kami di Radio Monika spasi, maksudnya di radio spasi Monika spasi Surya spasi Baitul Timur. Kepala Desa Teluk Sempudau mensanggah tuduhan dua warga yang terkait pengerjaan proyek sumur bor fiktif. Kepala Desa Kadas Teluk Sempudau, Kecamatan Karo, Kuala, Kabupaten Baitul Selatan atau Basar, Kalimantan Tengah, Deni Saputra sanggah tuduhan dua warganya berinisial OP dan R terkait pengerjaan proyek sumur bor yang bersumber dari dana desa atau DD dan alokasi dana desa atau ADD anggaran pendapatan belanja desa APBD Des setempat tahun 2019 dikerjakan fiktif. Pasalnya, pembangunan sumur bor untuk irigasi persawahan tersebut sudah dilaksanakan 100%. Begitu juga pembangunan WC Polides milik desa untuk pengadaan barang sudah dilaksanakan. Sedangkan untuk upah pekerjaan dikembalikan ke kas desa karena batas waktu pengerjaan di tahun 2019 telah berakhir. Kemudian
lanjut dia, pembangunan itu akan dilanjutkan pada tahun 2020 ini. Pembinaan keagamaan sudah dikembalikan ke kas desa karena dana baru dapat dicairkan pada tanggal 31 Desember tahun 2019. Batas waktu pengerjaan di tahun 2019 juga sudah berakhir dan terkait kegiatan akan dilanjutkan pada tahun 2020. Ujarnya Kepala Desa pada wartawan kami. Dan itu adalah menutup Monika Berita dan Informasi. Dan tentunya untuk rekan-rekan, sekali lagi saya sampaikan untuk Anda yang tidak bisa mengikuti Monika Berita dan Informasi, silahkan untuk klik di radio spasi Monika spasi Surya spasi Barito Timur. Saya Bung Jos Bimasina mengucapkan terima kasih. Mari maju selangkah seiring perkembangan zaman dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.